Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davita Putra dengan NIM 230801061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Fisika Kuantum yang berjudul Aplikasi Fisika Kuantum dalam Kehidupan Sehari-hari dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sontang Sihontang, SSI MSI. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan mengenai materi fisika kuantum. Jadi, fisika kuantum merupakan cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atom dan subatom, di mana hukum fisika klasik tidak lagi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Pada skala ini, energi bersifat diskrit dan partikel seperti elektron serta foton dapat menunjukkan sifat gelombang sekaligus partikel. Prinsip-prinsip fisika kuantum menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern seperti semikonduktor, laser, dan sensor yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Adapun perkembangan fisika kuantum, yang pertama itu pada tahun 1900, Max Planck memperkenalkan konsep kuantisasi energi melalui radiasi benda hitam. Selanjutnya pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan efek fotolistrik dengan konsep foton. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan model atom dengan tingkat energi diskrit. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengusulkan dualisme gelombang partikel. Selanjutnya pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan gelombang kuantum. Dan pada tahun 1927, Werner Heisenberg memperkenalkan prinsip ketidakpastian. Dan yang terakhir atau kita kembangkan sekarang yaitu perkembangan modern, penerapan pada semikonduktor, laser, detektor radiasi, dan komputasi kuantum. Di sini saya akan membahaskan kajian teori yang melandasi perkembangan fisika kuantum dapat diterapkan pada pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari, yaitu fisika kuantum awalnya dikembangkan untuk menjelaskan fenomena pada skala atom dan subatom yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Meskipun bersifat abstrak, konsep-konsep kuantum seperti kuantisasi energi dan perilaku partikel menjadi dasar dalam memahami sifat material. Pemahaman ini kemudian dijembatani melalui eksperimen dan rekayasa teknologi sehingga menghasilkan berbagai aplikasi nyata seperti semikonduktor, laser, dan sensor. Dengan demikian, fisika kuantum ini berperan sebagai landasan penting bagi teknologi modern yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahaskan mengenai materi perbedaan fisika kuantum dan fisika klasik. Fisika klasik atau fisika yang kita pelajari pada saat di bangku SMA, yang pertama, fisika klasik itu berlaku pada skala makroskopik, yang berarti memiliki nilai atau konteksnya adalah objek yang besar. Selanjutnya, energinya bersifat kontinu. Selanjutnya, partikel dan gelombang dianggap terpisah, bersifat deterministik atau hasil dapat diprediksi pasti. Dan yang terakhir, tidak mampu menjelaskan fenomena mikroskopik. Selanjutnya adalah fisika kuantum. Yang pertama itu berlaku pada skala atom dan subatom. Yang kedua, energi bersifat diskrit atau kuanta. Yang ketiga, partikel memiliki sifat gelombang dan partikel. Yang keempat, bersifat probabilistik. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan fenomena secara mikroskopik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan aplikasi fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada bidang instrumentasi. Bidang ini berfokus pada alat-alat pengukuran dan observasi yang presisi tinggi. Yang pertama itu ada detektor radiasi, biasa digunakan untuk mendeteksi dan mengukur partikel radioaktif. Alat ini sangat krusial dalam keamanan nuklir, pemantauan lingkungan hingga penelitian fisika partikel. Selanjutnya ada mikroskop elektron, menggunakan berkas elektron atau bukan cahaya untuk memvisualisasikan objek hingga skala atom. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan melihat struktur virus, material nano, dan sel dengan detail yang tidak mungkin dicapai mikroskop biasa. Selanjutnya adalah sensor berbasis kuantum. Sensor ini memanfaatkan fenomena mekanika kuantum seperti keterikatan atau superposisi untuk melakukan pengukuran yang sangat sensitif terhadap gravitasi, medan magnet, ataupun waktu. Selanjutnya adalah penerapan aplikasi fisika kuantum dalam bidang medis. Teknologi ini telah merevolusi dunia kesehatan, baik untuk diagnosis maupun pengobatan. Yang pertama itu adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging, menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dan jaringan dalam tubuh dan tanpa radiasi pengen X-ray.
Ini adalah aplikasi langsung dari sifat spin inti atom. Yang kedua adalah laser medis, digunakan untuk operasi bedah presisi tinggi, seperti terapi mata, seperti lasik, hingga perawatan kulit. Laser bekerja berdasarkan prinsip emisi terstimulasi untuk menghasilkan cahaya monokromatis yang halus. Yang ketiga adalah PET scan, positron emission tomography, menggunakan pelacak radioaktif yang memancarkan positron untuk memantau aktivitas mikroorganisme dalam tubuh secara real time. Seringkali digunakan untuk mendeteksi sel kanker. Dan yang terakhir adalah penerapan fisika kuantum pada teknologi kuantum modern. Ini merupakan garda terdepan teknologi masa depan yang memanfaatkan perilaku unik partikel subatomik. Yang pertama itu ada komputasi kuantum. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan qubit. Hal ini memungkinkan pemrosesan data yang jauh lebih cepat untuk simulasi obat-obatan baru, pemecahan sandi rumit, dan optimasi logistik. Yang kedua ada kriptografi kuantum, menggunakan komunikasi yang sangat aman, menggunakan prinsip quantum key distribution atau QKD. Pesan yang dikirim dengan teknologi ini secara teoritis mustahil untuk disadap tanpa ketahuan. Dan yang terakhir adalah material kuantum, pengembangan material baru dengan sifat fisik yang tidak biasa seperti superkonduktor, suhu tinggi, atau material topologi yang dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan. Baik, demikianlah pemaparan materi saya mengenai aplikasi fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.